Si bodoh ini. Pada saat ini, di kejauhan, sekelompok tuan muda dan jenius mencibir. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Qin Chen, roda kehidupan anak laki-laki ini tidak kuat, dan dia jelas seorang pemuda. Meskipun Li Long sedikit lebih keren, dia tetaplah anak yang tidak terikat. Dia adalah jenius tertinggi di Anyu Mansion. Budidayanya telah mencapai setengah langkah transenden. Ditambah dengan metode rahasia yang diturunkan dari leluhurnya, bahkan beberapa master veteran mungkin tidak bisa melawan dengan satu pukulan. Selama anak laki-laki itu masih muda, bagaimana dia bisa menjadi lawan Li Long? Oleh karena itu, menurut mereka, Li Long pasti akan memenangkan putaran kompetisi ini. Di antara kerumunan, Dewi Linglong memandang Qin Chen dengan heran. Dia tahu betul bahwa Qin Chen cukup kuat untuk mengalahkan bahkan seorang master yang transenden. Jangankan memblokir gerakan Tian Jiao, 10 dari mereka mungkin bukan lawan dari Qin Shaoxia. Apakah Qin Shaoxia bersiap menipu seseorang? Nak, cepat kemari. Saat ini, Li Long berteriak keras di ruang terbuka tidak jauh. Li Long, hati-hatilah lawan menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Li Long, itu adalah Tuan Muda Xifang. Dia menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen. Seluruh prosesnya tidak semenarik anak muda lainnya, tetapi alisnya sedikit berkerut dengan sedikit keraguan. Tuan Muda Xifang, jangan khawatir. Saya, Li Long, bukanlah orang yang gegabah. Tunggu saja dan lihat bagaimana saya menghancurkan anak ini. Ucap Li Long diam-diam mencibir, penuh percaya diri. Di bawah desakan semua orang, Qin Chen tiba-tiba mencapai tengah tempat tersebut. Tolong beri saya pencerahan. Ucap Qin Chen memegang tangannya, membungkuk dulu, lalu bertarung. Aku akan mengajarimu iblis berkepala besar, nak, ambillah gerakanku. Ketika Li Long melihat Qin Chen naik ke atas panggung, dia meraung dan melompat ke langit dengan tidak sabar. Aura transenden setengah langkah yang mengerikan langsung naik dari tubuhnya ke langit, seperti asap esensi yang mengepul, mengguncang dunia dalam sekejap. Ada guntur berguncang antara langit dan bumi, seperti guntur di tanah. Naga sejati muncul di sekitar Li Long, mengeluarkan suara menderu. Setiap naga sejati sangat agung. Total 3 naga hitam berkumpul bersama dalam sekejap, dan bergabung ke dalam tangan kanan Li Long yang terkondensasi menjadi bola kekuatan abadi, dan dia meledakkannya ke arah Qin Chen. Naga mengaum 9 surga. Dengan raungan, dunia terguncang, dan seluruh tubuh Li Long diselimuti oleh aura tak berujung. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi dewa dalam sekejap, berdiri tinggi di atasnya, dan melancarkan pukulan terkuatnya ke Qin Chen di bawah. Itu adalah metode rahasia Dewa Naga Jiulong Tianxiao. Apakah ini metode rahasia transenden? Setelah dimurnikan, mereka dapat dikumpulkan menjadi 9 naga sejati, membubung di langit, tak tertandingi. Sekarang ketiga naga telah berkumpul, siapa sangka Li Long telah menguasai salah satu esensinya. Tidak heran Li Long begitu percaya diri. Begitu teknik rahasia seperti itu digunakan, dunia akan runtuh. Bahkan seorang master veteran transenden setengah langkah akan dinonaktifkan jika dia mengalami serangan seperti itu. Anak ini sudah selesai. Ketika tuan muda lain di sekitar melihat serangan Li Long, mereka semua berseru dengan ekstasi di wajah mereka. Anak ini, Li Long, sangat tersembunyi. Haha, di ruang terbuka, Li Long tertawa terbahak-bahak. Gaya naga mengaum 9 surga ini adalah teknik rahasia yang baru dia kuasai belum lama ini. Dia telah memikirkan kapan dia bisa memamerkannya, tetapi tanpa diduga, dia menggunakan metode ini sekarang. Jika dia bisa membunuh anak di depannya dengan satu pukulan, maka dia akan terkenal di antara kelompok kecilnya sendiri. Dia mungkin menjadi orang kedua setelah Tuan Muda Xifang, dan statusnya tidak akan tersentuh. Naga sejati meraung, dan serangan mengerikan datang ke depan Qin Chen dalam sekejap, memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, mata Qin Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan, ekspresinya menjadi panik sejenak, dan pada saat yang sama, dia buru-buru mundur. Pada saat ini, Qin Chen tampak panik, seolah-olah dia tidak pernah menyangka serangan Li Long akan begitu kuat. Dalam kepanikan, dia buru-buru mengertakkan giginya, dan aura transenden setengah langkah muncul dari tubuhnya, menyatu menjadi perisai tebal dan menghalangi di depannya. Hah!
Bocah itu sebenarnya setengah transenden. Pada saat ini, semua orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak heran bocah itu begitu percaya diri. Namun, detasemen setengah langkah masih memiliki bobot di tempat lain, tetapi tidak ada apa-apanya di markas besar Anyu Mansion. Hahaha nak, kamu bisa menahan auman naga Xiao Jiutian tuan muda ini. Kamu harus mati untukku. Mengikuti raungan Lilong, tangan kanan Lilong menghantam perisai di depan Qin Chen dengan keras. Raungan besar terdengar di seluruh dunia, dan tanda pada perisai di depan Qin Chen hancur dalam sekejap. Saat dia melaju, dia terbang dengan panik. Jika bukan karena formasi mengerikan yang ditempatkan di Anyu Mansion ini, yang membuat ruang menjadi sangat padat, pukulan ini saja sudah cukup untuk meledakkan jutaan mil kekosongan di sekitarnya secara langsung. Saat Qin Chen terbang terbalik, aliran energi naga sejati memotong tubuh Qin Chen seperti pisau tajam, mencoba mencabik-cabiknya di tempat. Namun, tanda kilau logam melonjak di tubuh Qin Chen, menghalangi aliran energi naga sejati. Di hadapan semua orang, Qin Chen terbang mundur sejauh ribuan kaki sebelum akhirnya berhenti. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur, wajahnya menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya seolah ingin memuntahkan darah. Tapi dia mengerucutkan bibirnya dan menelannya dengan keras. Tuan Muda Li, saya menerima tawaran itu. Kata Qin Chen, wajahnya menjadi pucat dan hijau untuk beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, terhuyung dan menangkupkan tangannya. Apa, orang ini benar-benar memblokirnya? Petik 2. Melihat Qin Chen berdiri di sana utuh, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimana ini mungkin? Pukulan Lilong barusan begitu kuat bahkan beberapa dari mereka mungkin tidak bisa menahannya, anak ini benar-benar memblokirnya. Apakah kamu bercanda? Orang yang wajahnya paling jelek adalah Lilong, yang sangat malu sekarang. Ini latihan fisik. Pada saat ini, mereka mengingat kilau tubuh Qin Chen, dan tiba-tiba memahami bahwa Qin Chen sebenarnya adalah seorang praktisi fisik. Latihan fisik adalah hal yang sangat jarang terjadi di alam semesta, karena proses latihannya sangat menyakitkan, kebanyakan orang akan mengkultivasi tubuh mereka, siapakah yang akan menanggung kesulitan dalam melatih tubuh mereka? Pantas saja dia bisa menahan pukulan Lilong. Manajer Li, ayo pergi. Saat ini, Qin Chen terhuyung ke arah Manajer Li dan berseru. Manajer Li mengangguk dan segera membawa Qin Chen pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sesosok muncul dan menghentikan Qin Chen dan yang lainnya. Itu adalah Lilong. Kenapa? Apakah Tuan Muda Li tidak mampu menanggung kerugian? Ucap Qin Chen, wajahnya menjadi pucat dan napasnya lemah. Pada saat ini, dia dihentikan oleh Lilong, dan dia segera menarik napas kuat dan berseru. Mata Lilong tajam, jika dia membiarkan anak itu melarikan diri saat ini, bukankah dia akan malu? Namun, melihat Manajer Li di samping, dia menahan keinginan untuk mengambil tindakan dan berkata, wah, saya tidak berharap Anda menjadi seorang praktisi fisik. Mengapa kita tidak melakukannya lagi? Ucap Lilong berkata dengan dingin. Itu tidak akan berhasil. Kata Qin Chen tiba-tiba berubah warna dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kali ini, aku akan memberimu 2000 kristal kosmik kelas menengah, ditambah batu rantai bintang. Ucap Lilong berteriak. Pada saat yang sama, tumpukan kristal kosmik kelas menengah dan kristal cemerlang muncul di tangannya. Begitu batu kristal ini muncul, ia mekar dengan cahaya terang, dan bintang-bintang tampak bersinar di dalamnya. Semua orang tersentak saat melihat batu rantai bintang dipenuhi sinar cahaya cemerlang. Batu rantai bintang adalah batu ilahi di laut kosmik. Yang disebut rantai bintang adalah bahwa seluruh galaksi terus-menerus dikompresi di bawah gelombang ruang laut kosmik. Akhirnya, seluruh galaksi dikompresi menjadi batu ilahi, yang berisi kekuatan tertinggi. Batu keramat seperti itu akan dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai harganya bagi dunia luar, dari segi nilainya bisa dibandingkan dengan beberapa material transenden. Sekarang, untuk mengincar anak di depannya, Lilong benar-benar mengeluarkan harta karun ini. Nak, selama kamu bisa memblokir salah satu gerakanku kali ini, bagaimana kalau aku memberimu batu rantai bintang ini? Batu suci seperti itu nilainya tak terukur. Berisi kekuatan alam semesta, laut, dan luar angkasa, dan itu adalah kunci untuk memahami kekuatan magis ruang.
Itu juga merupakan material tingkat atas yang digunakan untuk membuat senjata ajaib. Ucap Lilong berkata dengan marah, matanya merah. Dia tidak boleh kalah dari Qin Chen, jika tidak, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Anyu Mansion selama sisa hidupnya. Ini, ucap Qin Chen ragu-ragu. Saya akan menambahkan 1000 kristal kosmik kelas menengah lagi. Melihat Qin Chen sepertinya menolak, Lilong buru-buru meraung. Kalau begitu, oke, satu gerakan. Itu hanya satu gerakan seperti yang dijanjikan, kata Qin Chen dengan ringan. Ya, hanya satu gerakan. Ucap Lilong menegaskan, sedikit kegilaan muncul di matanya. Sebelum manajer Li dapat berbicara, mereka berdua sudah sampai di ruang terbuka lagi. Mari kita mulai. Ucap Qin Chen buru-buru mengaktifkan tubuh ilahi, begitu dia muncul. Tanda terang mengelilinginya, tampak gugup, kita sepakat bahwa kita hanya dapat menggunakan satu gerakan. Melihat penampilan Qin Chen, semua orang menggelengkan kepala dalam diam. Anak ini tergila-gila pada uang. Lilong kelihatannya sombong, tapi nyatanya dia tidak gegabah, dia harus begitu yakin dan percaya diri. Pada saat ini, tubuh Lilong bergetar, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak berubah menjadi naga sejati, naik ke langit dalam sekejap. Selain itu, di tubuhnya, kekuatan transenden setengah langkah yang bergulir terbakar, membentuk kekuatan aturan yang mengerikan, mencakup segala arah. Seluruh dunia mulai bergetar, membentuk gambaran yang mengerikan. Kekuatan aslinya, inilah kekuatan asli naga sejati di tubuh Lilong yang terbakar. Apakah dia gila? Pada saat ini, seseorang melihat petunjuknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ayah Lilong adalah Dewa Naga di Anyu Mansion. Sebagai keturunan Dewa Naga, Lilong secara alami memiliki darah naga. Dan garis keturunan naga ini adalah fondasi kehidupan Lilong, namun kini ia telah langsung membakar garis keturunan naganya. Anda harus tahu bahwa pembakaran garis keturunan tersebut akan menyebabkan kerusakan permanen pada asal-usul naganya. Tapi dia baru saja melakukannya. Lilong benar-benar marah dan lebih memilih merugikan asal-usulnya hanya untuk membunuh Qin Chen. Nak, pergilah ke neraka. Naga mengaum 9 surga. Teriak Lilong meraung dengan marah dan menggunakan keahlian khusus sebelumnya pada Qin Chen. Kali ini, kekuatan serangannya bahkan lebih besar. Itu beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Naga sejati berkumpul di langit dan bumi. Jika bukan karena formasi Anyu Mansion, seluruh langit akan diledakkan di tempat. Setelah dia diblokir oleh Qin Chen sebelumnya, kali ini dia menyingkirkan semua rasa jijiknya dan menganggap Qin Chen sebagai lawan sebenarnya. Bagi pria bangsawan seperti Lilong, wajah adalah hal terpenting, jadi dia tidak boleh kalah kali ini. Dia meninju, dan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya meraung dan terbang. Tiba-tiba, ruang itu hancur dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyelimuti area yang luas dan masih terus meluas. Wajah Qin Chen berubah drastis ketika dia melihat ini. Dia meletakkan tangannya di depan dada, dan tanda terang mekar dari tubuhnya. Rune ini membentuk sinar cahaya terang di seluruh tubuh Qin Chen, menghalanginya di depannya. Dengan keras, serangan mengerikan datang, dan Qin Chen segera dipukul, dan sosoknya terbang menjauh, seperti bola meriam. Namun, Lilong, manajer Li, Tuan Muda Sifang dan yang lainnya semuanya tampak terkejut pada saat yang bersamaan. Karena meskipun Qin Chen dipukuli, tubuhnya masih utuh. Bagaimana ini mungkin? Bahkan banyak orang yang berteriak histeris. Pukulan Lilong yang membakar asal-usul garis keturunan naga pasti telah mencapai tingkat puncak transenden setengah langkah. Setelah menerima pukulan yang begitu mengerikan, bahkan seorang master yang berada setengah langkah di atas puncak akan terluka parah. Adapun Qin Chen, dia seharusnya hancur berkeping-keping. Bagaimana dia bisa hampir tidak terluka? Dengan keras, Qin Chen terbang mundur ribuan kaki, dan kekosongan di belakangnya hancur lapis demi lapis karena dampaknya. Kali ini, wajah Qin Chen menjadi lebih pucat, seolah-olah dia akan mati kapan saja, tetapi dia berdiri di sana begitu utuh sehingga orang-orang tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Jelas sekali bahwa pihak lain itu seperti lilin yang tertiup angin, tetapi tidak pernah padam. Apa-apaan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku belum pernah mendengarnya begitu mengerikan dalam latihan fisik kan.
Ucap sekelompok orang membuka mulutnya lebar-lebar dan sangat terkejut, otak mereka seperti kelelahan dan tidak dapat mengerti sama sekali. Meskipun Qin Chen juga mengambil langkah Li Long terakhir kali, Li Long tidak membakar asal-usulnya. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia transenden, kekuatan serangannya hanya mencapai puncak transenden setengah langkah. Tapi kali ini, Li Long membakar darah dan asal-usul naga itu. Dalam hal kekuatan, dia pasti telah mencapai batas transenden setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa bahkan beberapa master veteran yang telah mencapai puncak detasemen setengah langkah di sini akan muntah darah, mematahkan tulang dan tendon, dan jatuh ke tanah karena pukulan ini, tetapi anak di depannya ini sebenarnya berdiri utuh. Meskipun sepertinya dia akan mati mendadak kapan saja, dia tetap berdiri teguh. Ini sungguh luar biasa hingga ekstrim. Kamu, ucap Li Long wajahnya pucat. Jelas dialah yang melakukan gerakan itu, tapi saat ini Li Long sepertinya telah dipukul dengan keras, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Saat ini, Li Long terlihat sangat jelek dan marah. Tiba-tiba, dia kehilangan 4.000 kristal kosmik kelas menengah, ditambah 2 material kelas atas, kali ini dia kehilangan rumah neneknya. Ahem, Tuan Muda Li menerima konsesinya. Ucap Qin Chen tampak lemah dan memegangi dadanya, seolah-olah dia akan mati mendadak kapan saja, Tuan Muda Li terlalu kuat. Hampir saja aku akan jatuh. Sayangnya, itu benar-benar hanya sedikit lagi. Ucap Qin Chen menghela nafas, seolah dia merasa kasihan pada Li Long. Hal ini membuat Li Long semakin muntah darah. Sudah jelas dirinya yang kalah, tapi kenapa kamu bersikap seolah-olah kamu yang jadi korban? Nak, jika kamu memiliki kemampuan, ambillah langkah lain dariku. Ucap Li Long, berkata histeris, matanya merah dan ekspresinya gila. Dia tidak mempercayai bahwa dia masih tidak bisa mengalahkan anak ini. Lakukan lagi, tidak, aku tidak bisa. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya berulang kali, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, seolah dia akan tersedak kapan saja. Tidak, kamu ingin kabur setelah menang. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Ucap Li Long melangkah maju selangkah demi selangkah, tampak gila, kali ini, saya berani bertaruh pada Anda dengan metode rahasia transenden keluarga Li saya. Ucap Li Long berkata dengan gila, terlihat gila, seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh uangnya dan ingin kembali. Metode rahasia transenden. Tiba-tiba, terdengar helaan napas dari sekeliling, dan semua orang memandang Li Long dengan tidak percaya. Li Long? Apakah dia gila? Metode rahasia transenden adalah hal yang paling kuat dalam keluarga transenden. Itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ini sangat berharga. Semua kekuatan besar menyimpannya di tangan mereka. Bagaimana mereka bisa dengan mudah bertaruh dengannya? Jika Dewa Naga mengetahui bahwa Li Long sedang berjudi dengan metode transenden rahasia keluarga mereka, kakinya pasti akan patah. Tapi saat ini, Li Long seperti orang tenggelam yang menggenggam sedotan terakhir, bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Dia tahu bahwa hanya harta karun seperti itu yang dapat menarik Qin Chen untuk mengambil tindakan. Teknik rahasia transenden, ucap Qin Chen tampak ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan metode rahasia transenden ini dan takut dia tidak dapat menghentikannya. Saya akan menambahkan 3.000 kristal kosmik kelas menengah. Kalian bisa meminjamkan saya beberapa. Melihat keraguan-raguan Qin Chen, Li Long berkata dengan marah kepada orang-orang di sekitarnya, saat ini, dia sudah bermata merah karena berjudi. Di sampingnya, Dewi Linglong tertegun dan memandang Li Long dengan tidak percaya. Apakah ini level pesolek di Anyu Mansion? Bukankah orang bodoh ini melihat bahwa Qin Shaoxia telah merayunya, membuat taruhannya semakin besar? Dengan kekuatan Qin Chen, bahkan satu pukulan dari Master Transcendent mungkin tidak dapat melukainya secara serius. Namun, ketika Li Long menyerang 2 kali, Qin Chen merasa seolah-olah dia akan dibunuh. Ini hanya untuk merayu lawan. Bagaimana dengan metode rahasia transenden ditambah 3.000 kristal kosmik kelas menengah, apakah kamu berani? Ucap Li Long berkata histeris. Saya, ucap Qin Chen hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Tuan Muda Si Fang, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan Li Long. Li Long, mohon mundur. Ucap Tuan Muda Si Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa yang menghentikanku? Pergi. Ucap Li Long berkata dengan histeris tanpa melihat siapa yang berbicara.
Matanya merah dan ekspresinya sudah sedikit gila. Tiba-tiba, sebuah tamparan menghantam wajah Lilong, membuatnya langsung terbang. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Sudah cukup, Lilong, bukankah menurutmu itu cukup memalukan? Ucap Tuan Muda Sifang berteriak dengan tajam, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tuan Muda Sifang. Baru pada saat itulah Lilong terbangun dari kegilaannya, dan dia tiba-tiba berkeringat ketakutan. Tuan Muda Sifang, percayalah, kali ini, saya pasti bisa meledakkan anak ini. Ucap Lilong berkata dengan tergesa-gesa. Jelas dia mengira Tuan Muda Sifang kecewa padanya, jadi dia ingin terus membuktikan dirinya. Idiot, tidakkah kamu melihat orang ini sedang mempermainkanmu? Ucap Tuan Muda Sifang berkata dengan tidak sabar, matanya dingin, seperti dewa kematian. Mempermainkanku, gumam Lilong, terkejut. Semua orang juga bingung. Apa maksudnya? Orang ini bisa menerima pukulan keduamu. Dengan kata lain, pukulan pertamamu tidak bisa menyakitinya sama sekali, tapi dia terlihat terluka sebelumnya. Apa kamu tidak mengerti alasannya? Dasar bodoh, kamu masih ingin terus bertaruh. Ayo, aku jamin kamu masih akan kalah untuk ketiga kalinya. Ucap Tuan Muda Sifang berkata dengan dingin. Mendengar ini, semua orang tercengang. Memikirkan kembali dengan hati-hati, mereka semua tiba-tiba merasa terinspirasi. Memang, perbedaan kekuatan antara serangan pertama Lilong dan serangan kedua beberapa kali lebih besar, tapi anak itu dengan jelas memblokir serangan kedua. Mengapa dia terlihat seperti akan mati ketika menghadapi serangan pertama? Ini sungguh mustahil, kecuali pihak lain sengaja berpura-pura demikian. Begitu pemikiran ini keluar, semua orang menunjukkan kemarahan. Oke, jadi orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, memperlakukan semua orang seperti monyet. Yang paling marah di antara mereka adalah Lilong. Kamu jelas punya kekuatan seperti itu, kenapa kamu berpura-pura seperti itu untuk pertama kalinya? Orang ini jelas ingin mencuri harta karunnya. Oh sial, bukan hanya dia ditipu, tapi dia juga ditipu dua kali sekaligus. Jika Tuan Muda Sifang tidak menghentikannya, bahkan metode transenden rahasia keluarga pun akan tertipu. Oke, ucap Lilong sangat marah hingga dia menjadi gila. Dia mengucapkan 3 kata oke berturut-turut, dan dia sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Sepanjang hidupnya, Lilong belum pernah ditipu seperti ini sebelumnya. Tuan Muda Sifang, jika Anda mengizinkan saya mengambil tindakan, saya pasti bisa mengalahkannya untuk ketiga kalinya. Ucap Lilong meraung, tidak bisa menerima kenyataan ini. Diam, bukankah menurutmu kamu sudah cukup malu? Ucap Tuan Muda Sifang berteriak dingin dan menuangkan baskom berisi air dingin ke Lilong. Kemudian, Tuan Muda Sifang memandang Qin Chen dan berkata dengan dingin, Yang Mulia sangat berani. Anda bahkan berani mempermainkan bangsa saya sendiri. Apakah Anda ingin mati? Ucap Tuan Muda Sifang berteriak dengan dingin, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba naik ke langit dan tiba-tiba menekan Qin Chen. Hei, ini aneh. Orang-orangmu yang ingin bertaruh denganku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan orang-orangmu karena bodoh. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, dan melihat ekspresi lemah aslinya tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya yang reyot berdiri tegak. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, penuh energi, dan tidak ada jejak kelemahan. Sial, kamu benar-benar berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ketika orang lain di sekitarnya melihat penampilan Qin Chen, mereka tidak tahu bahwa dia telah ditipu. Mereka semua gemetar karena marah, dan hampir ada asap keluar dari kepala mereka. Sekelompok dari mereka sudah lama memamerkan kekuatannya di sini, dan mereka merasa begitu sombong, beraninya mereka menjadi badut. Jika tersiar kabar, bagaimana kelompok mereka ini bisa bermartabat untuk nongkrong di Anyu Mansion? Tidak boleh diejek sampai mati. Ini sangat memalukan. Namun, setelah marah, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Orang ini memblokir 2 jurus spesial Lilong tetapi tidak terluka. Seberapa mengerikan kekuatannya. Memikirkan hal ini, semua orang tersentak. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bermain denganmu? Ucap Tuan Muda Sifang berkata dengan suara dingin dan mata dingin, seperti ular berbisa. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir terkejut.
Tuan Sifang mengambil tindakan. Secara pribadi, bagaimana? Apakah kamu berani? Ucap Tuan Muda Sifang melangkah maju, dengan tangan di belakang punggung, sosoknya bangga, seperti naga sejati yang bercokol, memancarkan aura penindasan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Tuan Muda dari 4 penjuru hanya berdiri di sana, dan ada aura kuat yang mengejutkannya, seolah-olah seorang raja telah turun, dan 4 penjuru dunia akan menyerah padanya.